Selanjutnya kita teruskan ke materi mengenai gaya gesekan. Gaya gesekan atau friction force. Jadi gaya gesekan ini disebabkan oleh angin terhadap permukaan laut, sehingga dia dapat membentuk gelombang dan arus. Saat angin berhembus pada permukaan laut, energi ditransferkan dari angin ke lapisan permukaan. Ini kan. Jadi kemarin Anda sudah belajar Ekman current dan juga transport Ekman ya. Jadi angin mengakibatkan gaya gesekan terhadap permukaan daripada air laut. Lalu ada ada transport Ekman. Jadi arah daripada arus oleh karena angin ini kan tidak sama. Ada penyimpangan sebesar 45 derajat, terus sampai akhirnya penyimpangan itu menjadi sebesar 180 derajat, ya, bertolak belakang. Dan kalau spiral ini dijumlahkan, maka ada vektor sebesar kurang lebih 90 derajat dari total penyimpangan pada spiral Ekman ini. Mengenai Ekman transport ini sudah dibahaskan di pertemuan sebelumnya ya. Nah, kemudian juga gaya gesekan oleh angin itu mengakibatkan adanya gelombang, wave, dari yang mulainya pelan atau kecil hingga menjadi besar. Inilah di pertemuan berikutnya akan saya terangkan tentang gelombang. Nah, proses angin menjadi arus dan gelombang laut itu sebenarnya sangat kompleks. Tetapi secara umum bahwa semakin besar kecepatan angin, ya dia akan mengakibatkan semakin besar juga gaya gesek di permukaan laut. Dan tentu mengakibatkan semakin kuat juga kecepatan arus di permukaan laut. Nah, gaya gesekan di permukaan laut itu adalah sebagai hasil dari tiupan angin disebut sebagai wind stress. Si bawahnya gini ya, tau gitu. Nah, kita lihat ke sini. Jadi tau yang merepresentasikan wind stress itu rumusnya adalah rho CD kali U kuadrat. Densitas daripada angin. Kemudian ada yang disebut dengan koefisien drag. Nah, kalau drag ini seret ya. Kadang saya suka terbalik tuh dengan gesekan dan seret gitu. Ini adalah suatu koefisien yang tidak memiliki satuan nilainya sebesar ini. Lalu ada kecepatan daripada angin itu sendiri. Nah, untuk menghitungnya ya rumusnya seperti ini. Dan satuannya adalah Newton. 1 Newton itu adalah 1 kg meter per detik kuadrat. Kemudian ya, hubungan antara wind stress ya ini dengan drag koefisiennya itu tidak ada yang sama, artinya tidak linear. Jadi drag koefisiennya sekian, maka taunya ya sekian. Nah, kita lihat aja nih. Nah, jadi sebenarnya proses dari pembentukan angin sendiri, tegangan angin maksudnya, itu sangat kompleks. Ini lihat saja drag koefisiennya itu tidak ada yang linear. Dia masih istilahnya tuh masih acak-acakan lah ya. Jadi tidak linear garis lurus seperti misalnya perubahan antara tekanan dengan kedalaman itu kan linear garis lurus begini ya. Nah, kalau antara wind stress dengan drag koefisien sendiri dia masih sangat bukan acak-acakan, tidak presisi. Tapi oleh para ahli dia ambil saja linearitasnya. Nilai drag koefisien juga tergantung pada tinggi di mana kecepatan angin tersebut diukur. Tapi biasanya kecepatan angin itu diukur 10 meter di atas tinggi dek kapal. Jadi kalau angin di permukaan laut itu diukur dari dek kapal, maksudnya 10 meter di atas dek kapal. Dan dengan perhitungan kasar, angin dengan kecepatan 10 meter per detik ya, atau mendekati 20 knot lah gitu ya. Pada ketinggian 5-10 meter, itu akan membentuk tegangan angin, wind stress, tahu yang tadi itu ya. Wind stress di permukaan lautnya sebesar 0,2 Newton per meter kuadrat. Jadi sekali lagi sebenarnya ya proses creating wind stress itu ya sangat kompleks. Makanya hubungan antara wind speed kecepatan angin dengan drag coefficient-nya ya seperti ini. Ini ada kalau saya zoom U10. 10 itu artinya dia kecepatan angin diukur pada ketinggian 10 meter. Ya bisa di atas kapal.
Kalau kita mau untuk angin di permukaan laut, bisa juga ya di atas permukaan tanah, susah 10 meter. Ini hal-hal itu dipelajari di meteorologi. Selanjutnya juga kita lihat bagaimana wind stress tadi dengan Ekman layer. Gesekan dalam pergerakan fluida itu hasil dari transfer momentum. Momentum itu kan massa kali kecepatan. Walaupun angin tetap dia memiliki massa dan ada kecepatannya. Itu kan momentum. Nah, gesekan-gesekan itu dia menggeser pada atau menggesek pada bagian-bagian yang berbeda dari fluida. Jadi kan kalau fluida apalagi laut itu kan dia memiliki stratifikasi ya. Ya Anda belajar ODV lah. Anda belajar ODV itu kan pasti ada stratifikasinya. Maksudnya kelihatan stratifikasinya kan di lautan itu. Anda perhatikan gambar ini. Wind stress ini atau tegangan daripada angin ini, dia menggerakkan si surface atau permukaan air laut. Dia seolah-olah seperti menggerakkan atau pergerakannya seperti aliran laminar. Aliran laminar itu adalah jika aliran fluida itu bergerak sejajar dengan penampangnya. Jadi bentuknya kayak gini nih. Nah, ini disebut dengan aliran laminar. Sebenarnya, fluida itu atau air laut itu yang disebabkan oleh wind stress tidak bergerak secara laminar, tetapi secara turbulen. Nah, Anda lihat gambar turbulen. Nah, sekarang Anda tahu kan beda laminar sama turbulen seperti apa? Ada gambar laminar tadi, sekarang ada gambar turbulen. Nah, paham ya sekarang bedanya laminar sama turbulen? Dan di permukaan laut, gerakan air itu tidak pernah laminar. Dia selalu turbulen, ya berputar-putar lah. Ya, turbulen pada kelompok-kelompok air. Dan fluida itu bukan molekul individu. Jadi fluida itu seperti mengisi kekosongan antar ruang dari tiap fluida yang lainnya. Kita lihat pada gambar yang ini nih. Anda perhatikan pada gambar ini. Jadi gambar ini menerangkan bagaimana tegangan angin melakukan tindakan ya, jadi mempengaruhi terhadap lapisan permukaan dari air laut, lalu lapisan daripada air laut itu yang bagian permukaannya ya, mempengaruhi pada lapisan berikutnya, lalu lapisan berikutnya mempengaruhi terus sampai ke kedalaman ya, di bawahnya, ya kan? Nah, pengaruh-pengaruh tersebut atau ya di sini disebutnya ya. Pengaruh-pengaruh tersebut itu disebabkan oleh adanya turbulen eddy di lapisan atas. Jadi ini ada tindakan, wind stress ini melakukan tindakan daripada tegangan angin itu, dia menyebabkan adanya aliran turbulen. Dan turbulen ini dikategorikan sebagai turbulen eddy dan memiliki viskositas yang disebut sebagai viskositas eddy. Viskositas eddy ini memiliki nilai atau memiliki koefisien. Maka disebut koefisien viskositas eddy. Dan besarnya, ya besar dari nilai koefisien viskositas eddy itu tergantung kepada stratifikasi dari kolom air ini. Viskositas eddy ini penting untuk menentukan besarnya kecepatan daripada arus laut yang dibentuk oleh angin. Sebelum saya menguraikan besaran koefisien viskositas eddy ini, ya nanti dari di sini nih akan saya uraikan mengenai arus kecepatan, bagaimana pengaruhnya arus kecepatan oleh adanya nilai viskositas eddy. Nah, sebelumnya, ini Anda saksikan dulu video nomor 10 ini mengenai apa itu viskositas eddy. What is eddy viscosity? To understand the concept of eddy viscosity, let us consider water falling from a shower. We see that the water particles are moving in a random manner. Thus forming eddies. Due to the random movement of water particles, an internal friction develops between them. This internal friction is known as eddy viscosity. Thus, eddy viscosity is the internal friction acting between the fluid particles which are moving randomly. The related terms are kinematic eddy viscosity and Prandtl mixing length theory.